Sudah banyak cerita yang mengisahkan hubungan seorang mertua dengan menantunya, ataupun sebaliknya. Tapi gak apa-apa. Menurutku, hal itu justru nuansa cerita akan lebih banyak ragamnya, serta akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman pembaca untuk dijadikan referensi dan pelajaran dalam hidup ini. Kali ini aku juga masih bercerita tentang hubungan menantu dengan mertua, tetapi dari sudut pandang dan setting yang berbeda. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk ikuti saja sampai tuntas ceritanya. Namaku Albian, umur 30 tahun. Sudah menikah dengan Anissa umur 27 tahun. Saat ini kami sudah dikaruniai satu momongan yang kini berusia baru 2 tahun. Profesiku guru SMP di kotaku. Sedang istriku seorang bidan yang bertugas di puskesmas, juga masih di kotaku. Sejak menikah, kami menempati rumah dinas yang diperuntukkan istriku, yang lokasinya berada di kompleks puskesmas. Oh ya, istriku itu bukan orang asli daerahku. Ia berasal dari Surabaya, dan usai lulus kuliah ia ngikut tes CPNS, dan langsung lolos tiap tahap seleksinya. Yah, aku yakin, selain sudah menjadi rezekinya, pasti karena dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Aku mengenalnya, saat ia ada kunjungan ke sekolahku, kemudian kami kenalan dan berlanjut pada hubungan yang serius. Pastilah, istriku itu cantik. Bodi juga boleh. Cukup tinggi, berpenampilan lembut, dengan wajah keibuan. Kata orang, kami itu pasangan yang serasi. Maksudnya, kalau istriku cantik, pastilah aku juga handsome. Yah, manalah Nisa mau kalau aku gak punya daya tarik tersendiri. 3 tahun menikah, kami bersyukur, karena hampir tak menemukan masalah yang berarti. Selain aku cinta banget sama dia, juga kami bisa saling menghargai posisi masing-masing. Soal gaji, gak ada masalah. Kami berkomitmen, untuk masalah gaji sepakat dikumpulkan jadi satu meski istriku yang mengelola. Jika dihitung-hitung, gaji istriku lebih besar dari aku. Masalahnya dia juga buka praktik untuk pagi dan sore hingga malam hari. Jadi, meski gak terlalu rame, istriku masih ada tambahan penghasilan. Emang, rencana kami, apabila uang sudah cukup terkumpul, kami akan membuat rumah, meski tanah pemberian dari ibuku di sebelah rumahnya. Sebenarnya, ibu mertua, ibunya Nisa, sering nawarin bantuan dana, beliau mengharap juga kami cepat punya rumah sendiri. Tapi sementara kami tolak, alasannya kami ingin belajar mandiri, tak menggantungkan pemberian dari siapapun. Tapi entahlah besuk-besuk kalau sudah kepepet, paling-paling akan aku ambil juga. Mertuaku itu orang cukup berada loh. Beliau punya usaha produk kecantikan sendiri, semacam home industry begitu. Sedang ayah mertua kerja di pertambangan batu bara di luar pulau. Beda dengan ibuku yang seorang PNS di kecamatan, kalau mertuaku seorang pebisnis dan seorang profesional. Dengar-dengar, ayah mertuaku itu termasuk penggede di kantornya. Makanya beliau jarang pulang. Paling 2 minggu sekali, kadang juga sebulan sekali, itu pun hanya Sabtu Minggu di rumah. Ibu mertua tetap bertahan di Surabaya, karena selain usaha bisnisnya, juga masih ada adik laki-laki yang saat ini masih kuliah. Ia gak mau sekolah di luar pulau dengan alasan masalah kualitas. Jadi begitulah kurang lebih kehidupan keluarga kami dari pihak istri. Tapi secara detail, aku gak bisa cerita banyak, sebab sejak kami menikah, kami jarang-jarang ke rumah mertua karena alasan kerja dan cuti. Kalau aku mah tiap semester pasti libur, sementara istri jarang-jarang ngambil cuti, kecuali dikumpulkan untuk setahun sekali. Dan itulah kami baru bisa pulang ke Surabaya. Seperti ada stramnya saja, baru semalam aku ngomong-ngomong sama istri, lah kok hari ini aku dipanggil kepala sekolah ke ruangnya. Tentu, mau gak mau aku jadi sedikit grogi juga. Sebab, perasaan aku gak pernah bikin kesalahan, ngapain mesti dipanggil. Eyalah, ternyata ngasih undangan untuk menghadiri workshop selama seminggu di Surabaya. Ini yang hadir harus Pak Bian, sebab ini workshop matematika, dan Pak Bian itu aku nilai paling layak. Kata Pak Kepala Sekolah sebelum aku bilang suruh nyarikan yang lain. Jadi, ya gimana lagi,
aku harus siap untuk melaksanakan tugas. Sebenarnya dalam hatiku ingin menolak, lantaran keadaan istriku yang hanya bersama anakku yang masih 2 tahun. Pak Bian kan ada Ibu To di sini. Sementara ibu aja suruh nemani Bu Nisa, kan seminggu itu gak lama-lama amat. Ujar kepala sekolah seperti tahu apa yang aku pikirkan. Terpaksa dah, aku harus mau, dan gak boleh nolak. Sampai rumah, aku rembuan sama istri. Juga tanya-tanya alamat tempat workshop itu. Eyalah, ternyata gak terlalu jauh dari rumah ibu mertua. Ya gak apa-apa Thomas, enaknya kalau malam pulang ke rumah ibu saja. Kebetulan Bobby, adik ipar, ada tugas lapangan keluar kota. Jadi sekalian bisa nemani ibu toh. Kata Nisa dengan tak ada maksud yang tersembunyi. Kan udah disediain hotel dek, masak boleh izin pulang. Tanyaku, iya dah, nanti dilihat apa katanya di sana. Kalau diizinkan aku sarankan nginap aja di rumah ibu, biar ada teman ngobrol. Begitu saran istriku yang segera aku iyakan saja. Malam harinya, aku jadi berangkat ke Surabaya. Aku naik travel saja yang lebih praktis, gak usah cari-cari alamat di sana. Meski dalam hatiku bedegel, tapi aku harus jalani juga. Sebab sejak menikah, baru kali ini istriku aku tinggalkan. Meski ditemani ibuku, tapi hati laki-laki setia tetap ada rasa tak tega. Di dalam kendaraan aku sulit pejamkan mata. Istri dan anakku tetap tak bisa hilang dari pelupuk mata. Sebab hanya sore tadi istriku ngasih sangu setelah pulang kerja, itu pun hanya sekali dan durasinya gak begitu lama. Iyalah, baru mau minta nambah, ada yang mencet-mencet bel, ada yang mau periksakan kandungannya. Jadi jujur, kami belum warak, baru dapat 1,5-nya saja. Itu yang jadi pikiranku loh. Masalahnya, sudah seminggu istri lagi berhalangan, dan hari ini baru tuntas. Jadi ya masih enak-enaknya toh. Tapi mau gimana lagi, mungkin nanti setelah seminggu usai tugasku, baru bisa ngelanjutin yang lebih leluasa. Begitu pikirku untuk ngeredam gejolak dalam dada. Jam 4 subuh, travel sudah sampai di Surabaya. Menurut ketentuan, check-in baru dimulai pukul 2 siang. Jadi aku putuskan untuk istirahat dulu di rumah mertua. Aku telepon ibu mertua, dan nampaknya beliau cukup kaget dengan kabar dariku yang tiba-tiba. Lah Mas Bian sekarang ada di mana? Tanyanya lewat telepon. Bian ada di depan gerbang Bu. Jawabku. Eyalah, ya tunggu sebentar. Tak lama kulihat wanita 45 tahun itu tergopoh-gopoh keluar dari rumah dengan peralatan ibadah yang masih menempel pada tubuhnya. Dengan keadaan yang begitu adanya, rupanya beliau malah kelihatan bersih dan nampak bercahaya. Aku melihat bukan seperti wanita yang hampir tengah baya, tetapi lebih cocok sebagai kakaknya Nisa. Kok gak bilang-bilang dulu, emang Mas Bian cuma sendiri? Mana Nisa dan cucuku, oce ibu mertua. Ya Bu, nanti aku jelasin. Jawabku singkat. Kemudian kami masuk rumah yang cukup besar dan megah. Tapi jujur, bukan itu yang jadi fokusku. Melainkan sosok wanita yang kelihatan senang tapi ada perasaan kaku yang ada di rumah ini. Maklum, kami memang jarang bertemu. Paling-paling lihat wajahnya itu saat beliau video call sama anakku, itu pun yang nerima istriku. Jadi, sementara kami emang ada perasaan saling menjaga dan saling memahami. Kalau aku ada rasa grogi mah itu wajar karena berstatus seorang menantu. Tapi kalau ibu mertua yang terlihat kikuk dan kaku kan jadi lucu. Nanti, masih jam 12 Bian baru datang ke hotel, kan check-innya jam 2 Bu, jadi Bian mau istirahat dulu di sini. Kataku memecah keasingan. Oh gitu, ya gak apa-apa toh itu hotelnya kan kelihatan dari sini. Kata ibu sambil menunjuk sebuah tower yang kelihatan jelas dari sini. Tadi Nisa pesan, kalau aku sudah nyampe, ibu suruh telepon dia. Kataku sok mengada-ada. Sebentar kemudian sudah rame terdengar percakapan mereka. Tapi yang paling aku ingat pesannya Nisa. Kalau malam Mas Bian suruh tidur di rumah ibu, biar sekalian bisa nemani ibu, gak apa kan? Kata Nisa, ya ibu malah senang toh. Kan ayahmu masih minggu depan pulangnya, adikmu juga baru 2 hari praktik lapangan,
jadi ibu malah seneng kalau Bian mau nginap di sini. Begitulah yang kudengar dari percakapan mereka, ada semacam deal-deal istimewa. Dengar sendiri Thomas, apa kata Nisa. Ucapnya, iya Bu, tapi kalau panitia ngizinin, Bian akan nginap di sini. Begitu jawabku. Begitulah yang kualami, dan langsung ibu nunjukkan KMR untuk aku tempati istirahat. Saking ngantuk dan lelahnya, aku langsung merebahkan diri di atas kasur, dan hilanglah semua angan dan pikiranku larut terbawa lelapnya tidurku, sampai akhirnya aku dibangunin ibu sekitar jam 10 pagi. Entah bagaimana kejadiannya, ternyata ibu sudah berada di dalam KMR-ku. Mas, sudah jam 10, bangun dong, mandi, kemudian sarapan biar segera capeknya hilang. Katanya, dan itu diulang sampai beberapa kali. Tapi yang bikin aku bangun bukan suaranya, melainkan ada belayan lembut yang mengusap pipi dan wajahku. Tangan yang dingin itu terasa hangat membelai rambutku. Itulah yang bikin aku kaget dan segera bangun. Ibu ada di sini, tanyaku masih bingung. Iya, ibu kan membangunkan kamu, ini sudah waktunya sarapan, yuk mandi dulu biar segar. Pintanya lagi. Aku pun langsung nilonong ke KMR mandi tanpa persiapan apapun. Setelah guyuran air membasahi rambutku, baru aku bisa berpikir tentang sikap ibu mertua yang menurutku ada sesuatu yang tidak seharusnya. Usapan dan belayan lembut, serta cara menatapku sungguh aku rasakan sangat berbeda. Ada apa ya dengan mertuaku? Begitu pikirku. Jika ini benih ketidakberesan, semoga tidak tumbuh dan berkembang menjadi buah yang tak kuharapkan. Begitu harapanku. Setelah mandi selesai, baru aku sadari kalau aku gak bawa handuk ke dalam. Bingung? Aku harus bagaimana? Masak harus gak pakai handuk, sementara dingin air makin terasa di badan. Dalam kebingunganku itulah, tiba-tiba ibu ngetok pintu, dan begitu pintu aku buka sedikit ia langsung saja masuk sambil nyerahin handuk. Ini mas handuknya, tadi ibu lupa ngasih tahu. Katanya tanpa malu-malu. Sumpah, aku tambah kaget lagi. Kupikir gak harus juga emsuk begitu saja, sementara aku masih belum siap, jadi mau gak mau ada yang bisa disakmikan oleh ibu. Meski ekspresi ibu terlihat biasa saja, tapi jujur aku merasa malu banget gitu. Sebab saat aku mandi tadi, aku sempat ngebayangin saat sama istriku yang belum tuntas, dan itu mengakibatkan si sahabat kecilku masih suka push up. Begitu aku keluar dari KMR mandi, ibu mertua sudah siap duduk di ruang keluarga, yang bersebelahan dengan KMR-ku. Jadi bingung dan kikuk, sebab mau gak mau aku harus lewat di sebelahnya. Gak mungkin toh aku minta ia untuk pergi dari situ. Padahal aku hanya berbalut handuk, ini bener-bener bikin aku gak bisa tenang. Apalagi dandanannya bikin orang lupa ingaden. Untung saja Nisa gak niru-niru cara dandan ibunya. Aku gak bisa ceritakan di sini cara berpakaiannya, yang jelas bikin laki-laki seusiaku, yang masih stum 220 ini, langsung membangkitkan hajrat paduka yang mulia. Akhirnya aku nekat saja melewatinya meski sepintas ku perhatikan, ibu langsung menoleh ke arahku dengan mata membulat dan bibir setengah terbuka. Ini orang benar-benar, batinku. Begitu masuk KMR, langsung pintu aku tutup kembali meski gak sempat aku kunci. Senanglah hatiku setelah dapat melewati satu tantangan berat hari pertama di rumah mertuaku. Tapi, rupanya itu gak berlangsung lama, sebab hanya beberapa menit saja ibu membuka pintu, dengan dalih mengantarkan pakaian gantiku. Ini loh mas, baju-baju ayahmu bisa untuk ganti sementara, nanti kalau udah berangkat baru pakai baju seragam dinasnya Mas Bian. Ujarnya yang lagi-lagi bikin hatiku mau menslat. Sebab saat dia emsuk itu, bersamaan aku baru melhefas hamduksku. Jadi lagi-lagi bisa menyemikkan sahabat kecilku yang tengah berulah tak mau dipadamkan. Pilih nih, mana yang Mas Bian suka, wong ini belum pernah dipakai ayahmu kok. Ucapnya sambil berdiri tepat di depanku. Ya ampun, kenapa sih orang ini? Batinku. Saking bingungku ngadepi situasi seperti ini, akhirnya aku coba mengalihkan perhatian dengan membuka pertanyaan. Emang ayah gak pernah pulang bu? Sudah sebulan ayahmu belum pulang, katanya sih minggu depan. Jawabnya,
Kalau begitu ibu kangen dong. Tanyaku lagi sambil memaki cadalku yang belum sepenuhnya bisa melindungi diri. Tanya aja pada Nisa, bagaimana rasanya kalau sering ditinggal suami. Kayak gitu kan katanya. Tapi Nisa gak pernah kutinggalkan kok bu, ya baru kali ini saja, jadi dia cukup kok kebutuhan lahir batinnya. Jawabku malah coba menggiringnya. Enak dong kalau begitu, gak seperti ibu, pas pingin-pinginnya aja harus nge-fets sampai sebulan, itu pun pas ayahmu pulang, ibu pas lagi gak bisa digunakan. Yah, gimana lagi, ibu harus banyak bersabar deh mas. Jelasnya sembari kelihatan melas. Tapi sebelum aku merespon curhatnya, aku malah dibuat kaget untuk yang kesekian kalinya. Sebenarnya ibu pingin yang seperti ini. Sembari jam hari tangannya sudah melingkari sahabat kecilku yang kini malah makin siap tegak berdiri. Aku tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya diam dan pasrah saat ibu mulai mengaktifkan mesin velumatnya, menhelans dalam-dalam sahabat kecilku tanpa rasa kasihan lagi. Makin lama makin lupa, hingga akhirnya tak ingat apa-apa lagi. Begitulah awal mulanya, sampai akhirnya kudapati pengalaman baru yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Aku baru menyadari, bahwa usia boleh hampir setengah baya, tapi pengalaman dan jam terbang itu bisa mengubah segalanya. Buktinya, 2 jam berlalu ibu belum juga mau diajak mengakhiri. Katanya ini kesempatan yang tak mudah didapati. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan begitulah, saking asyiknya mengaduk-aduk rasa, hampir saja aku terlambat untuk check-in di hotel tempat workshopku. Sungguh, kesan yang pertama ini begitu luar biasa. Sampai-sampai aku tak bisa berpikir apa-apa. Aku seperti orang bengong saat mengikuti materi workshop. Ragaku emang di tempat ini, tapi separuh jiwa dan pikiranku buat istri dan anakku, sebagian yang lain ada pada mertuaku. Setiap jam 10 malam, usai kegiatan workshop selesai, aku langsung minta izin pulang ke panitia, sebab aku sudah membayangkan ibu mertua sudah menunggu dengan menu-menu baru, yang membangkitkan selera makanku. Setelah seminggu berlalu, rasanya berat banget untuk ninggalin rumah ibu. Andai saja aku bisa meminta, kiranya pingin diperpanjang lagi workshopnya sebulan lagi, biar semakin tuntas aku dapat materi. Bukan saja materi tentang tugas-tugas dinasku, tetapi juga materi-materi dari ibu mertuaku. Semoga, jika ada workshop lagi aku akan ditunjuk untuk mewakili, lebih khusus bisa di tempat yang sama. Sekian dan terima kasih.